Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang berkahi kita pada kesempatan hari ini. Allah memberikan kita hidayah untuk hadir di pembelajaran akidah pertemuan kedua ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Habibana Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita, materi kita di pelajaran akidah. Materinya sama, judulnya Iman kepada hari akhir. Pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan materinya dengan dalil akli. Tapi kemarin kita sudah membahas pada pembahasan yang pertama tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Masih ingat apa itu pengertian beriman pada hari akhir? Yang kedua, dadanya saya sudah sampaikan tentang dalil nakli tentang hari akhirnya. Mohon maaf, saya harap anak-anak semuanya masih paham apa itu pengertian beriman pada hari akhir dan masih ingat dalil nakli tentang hari akhir. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi kita hari ini yaitu perjalanan manusia di alam gaib. Hari ini kita akan membahas apa aja sih yang akan kita lalui ketika nanti kita meninggal dunia, itu apa aja. Dan inilah yang akan kita bahas ya. Karena itu saya harap anak-anakku semuanya bisa duduk manis mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Baik, sebelum ke materi inti, saya akan menyampaikan dulu sedikit tentang apa sih yang harus kalian pahami ya. Untuk pelajaran hari ini, pertama kalian harus tahu tentang dalil akli hari kiamat ya. Yang kedua, mengetahui perjalanan setelah alam barzah. Yang ketiga, hafal pengertian nama-nama alam gaib. Yang keempat, bisa menentukan secara langsung pilihan yang tepat. Apakah nanti kalian ingin masuk surga atau ingin masuk neraka. Oke, lanjutkan ya semuanya. Baik anakku semuanya, kemarin saya udah menyampaikan tentang dalil nakli hari kiamat atau hari akhir. Yang masih ingat ya surah-surahnya surah apa aja? Ada surah Al-An'am, ada surah Al-Hajj, ada surah Toha. Sekarang apa sih dalil akli? Dalil akli itu dalil yang bukti-bukti yang menguatkan akal kita. Ya, akal kita. Yang pertama, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya pasti hancur. Semuanya pasti punah, semuanya pasti mati. Ya. Semuanya pasti mati. Kursi bisa rusak, gunung meletus, manusia bisa mati, mobil bisa rusak, ya. Ini semua makhluk hidup yang di semesta ini pasti akan hancur. Yang kekal ada siapa? Adalah Allah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, dalil akli yang kedua, hari akhir yaitu menurut hasil penelitian para pakar ilmu bahwa setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton dalam setiap detik. Nah, kebayangkan lama-kelamaan matahari akan mengecil dan akhirnya habis terbitlah, maka hari itu terjadilah kegelapan yang berkepanjangan. Itu teman-teman tentang dalil akli yang kita pahami. Sebenarnya teman-temanku semuanya, kita akan bahas tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, di layar teman-teman bisa melihat ada beberapa hari akhir yang akan kita lalui. Hari pertama, alam pertama yang akan kita lalui adalah yang akan kita tempati adalah alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam kubur, tempat dikuburkannya manusia yang meninggal
dunia. Ya, di alam kubur ini manusia akan diperlihatkan keadaan sesuai dengan amal perbuatannya yang akan saat di dunia. Ya, dan di alam barzah ini pula kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Di alam barzah ini pula kita akan mendapatkan pahala ibadah atau siksa amal kita. Ya, ini selama apa? Selama menunggu hari kiamat datang. Jadi ketika seorang itu amalnya baik, maka di alam barzah itu dia akan mendapat kenikmatan sambil menunggu hari kiamat. Ketika orang itu buruk amalnya, ya jelek akhlaknya, tidak jarang beribadah atau bahkan non muslim, maka selama dalam barzah ini dia akan mendapatkan siksaan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, saya ulangi. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya, dan hari itu semua manusia yang meninggal dunia, baik yang sudah berabad lamanya maupun yang baru meninggal dunia, ya Allah akan bangkitkan kembali dengan jasad yang utuh. Dan saat itu pula Allah akan giringkan kita ke padang mahsyar. Yang ketiga adalah yaumul hasyar. Apa itu yaumul hasyar? Teman-teman yang tahu apa itu yaumul hasyar? Nah, yaumul hasyar itu adalah apa? Hari digiringkannya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkannya dari alam kubur. Dan di sini manusia akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Gak kebayangkan berapa banyaknya manusia saat itu yang akan dikumpulkan oleh Allah. Zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Oke? Paham ya? Itu yaumul hasyar. Di padang mana? Di mana dia? Yaitu di padang mahsyar. Allah akan kumpulkan kita di sana. Yang keempat adalah yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab adalah hari dihitungkannya seluruh amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Ya. Jadi yaumul hisab itu hari di mana kita akan dihitung amal-amal kita selama kita hidup di dunia. Dan saat itulah seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi apa yang akan kita lakukan. Tangan kita akan bersaksi, ya Allah, tangan ini mah suka memberi kepada orang yang tidak mampu. Contoh, tangannya satu lagi, ya Allah, tangan ini mah suka jahil, suka nyubit, suka nakal, suka mukul sama orang yang tidak berdaya. Misalkan seperti itu. Allah mata kita akan bicara juga. Ya Allah, mata hambamu ini selalu diperlihatkan kepada Quran. Nah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Lalu ada mata yang lainnya. Ya Allah, mata hambamu ini selalu dilihat kepada orang-orang yang kepada penglihatan yang tidak berhak. Misalkan apa aja, melihat aurat, ya, melihat kemaksiatan seperti itu. Maka hisab ini semua anggota tubuh kita Allah akan hisab. Kaki, tangan, mulut, mata, telinga, rambut kita, yang perempuan yang sering perlihatkan rambutnya, Allah akan hisab rambut kita. Ya, makanya hati-hati perempuan ketika kalian perlihatkan rambutnya. Sehelai rambut pun ketika kalian sengaja perlihatkannya, maka itu akan menyebabkan kalian masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam surah Yasin, Allah berfirman ayat 65 ya. Allah berfirman,
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka, atau mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu dia milik hisab. Selanjutnya kita akan mendapatkan yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya segala amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Itu yaumul mizan. Ya. Dan di yaumul mizan ini kita akan bisa mendapatkan apakah timbangan kebaikan yang berat atau timbangan keburukan yang berat. Dalam surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Seperti itu ya. Jadi barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia akan pada kehidupannya Allah ridhoi. Oke? Wa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih berat timbangan keburukannya, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke? Paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke yaumul jaza. Dan yaumul jaza ini adalah hari ketika seluruh manusia mendapatkan balasan atas apa yang dilakukan di dunia. Ya, itu. Ketika mereka amalnya baik, takwa kepada Allah, yang pelan-pelan selalu menjaga diri kemuliaannya, maka orang itu insya Allah akan masuk surga dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah. Tapi ketika orang itu kebalikannya, akhlaknya buruk, tidak pernah ibadah, kepada orang tua akhlaknya sangat buruk sekali, maka dengan kehendak Allah, orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah, summa na'udzubillah. Selanjutnya kita akan melewati sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah titian yang terbentang sangat panjang di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh manusia untuk menuju ke surganya Allah. Oke, itu sirat. Dan sirat ini bukan jembatan biasa, bukan, tapi ini jembatan yang sungguhnya adalah jembatan yang dimana jembatan ini tergantung amal baik buruk kita dan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baik, maka kita akan lewatinya. Ketika kita buruk, maka kita akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Ada sebuah hadis yang menyatakan dari Bukhari dan Muslim, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam." Qulna ya Rasulullah, wa ma al-jasru? Qala madkhadatun azillatun alai khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha saukatun uqwafa'u takunu binajdin yuqalu laha sa'dan. Oke, perhatikan semuanya teman-teman semuanya. Rasulullah SAW menyampaikan, kemudian ditetangkan jembatan itu, dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Ya Rasulullah, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi pengai dan kuat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Itu teman-teman semuanya sirat. Maksudnya kita akan mendapati surga. Teman-teman semuanya, dari sirat inilah ketika kita bisa melewatinya,
maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian tahu nggak apa itu surga? Surga adalah sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat. Dan surga itu adalah kekal. Allah sediakan surga itu buat orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 108, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud." Dan adapun orang-orang berbahagia, maka tepatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhan mau menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putusnya. Lanjutin teman-teman semuanya. Yang selanjutnya ada neraka. Apa itu neraka? Neraka itu adalah sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat. Neraka untuk siapa? Neraka adalah untuk orang-orang yang membangkang atas perintah Allah, terutama non-muslim. Dalam surah Hud Allah berfirman, "Fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha jafir wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid." Oke? Artinya, maka ada orang-orang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya teman-teman semuanya, itulah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Pertama ada yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul harsh, hasya, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, sirat, ada surga dan neraka. Teman-teman semuanya, itu tentang macam-macam alam gaib yang akan kita lewati. Ya teman-teman, ini kita lanjutin sedikit lagi ya. Ada tanda-tanda hari akhir. Tanda hari akhir itu ada dua. Ada tanda sugro, ada tanda kubro. Ini tuh tanda sugronya. Pertama, hancurnya suatu dunia, kematian dan kemaksiatan. Banyak orang tidak tahu malu sehingga buat maksiat. Ya. Banyak masjid megah tapi sedikit jamaahnya. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyak yang durhaka kepada orang tua. Semakin banyak lelaki berpenampilan seperti perempuan dan perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Ilmu agama sudah diabaikan. Korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Semakin sedikit perilaku orang yang Qurani, banyak berdatangan di majelis tapi yang didapat hanya kupu-kupu saja. Banyak pemimpin yang zalim dan tidak amanah, suka mengumpulkan uang tetapi tidak pernah bersedekah. Nah, ini tanda-tanda sugro. Adapun tanda-tanda kubro adalah berikut teman-teman semuanya. Pertama, turunnya Dajjal. Dajjal itu fitnah yang besar. Yang kedua, keluarga Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, turunnya binatang melata yang aneh. Keempat, matahari terbit dari sebelah barat, tepat terbenamnya, berlawanan dengan tempat terbitnya. Yang keempat, yang kelima, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Nah, teman-teman semuanya, untuk materi kita hari ini ada dua materi. Yang pertama tentang macam-macam alam gaib, yang kedua tentang tanda-tanda hari akhir. Saya harap teman-teman semuanya bisa memahaminya. Kalau kamu memahami, silahkan putar lagi YouTube ini. Ya. Oke teman semuanya, terima kasih. Mohon maaf kalau kekurangan. Baiknya datang dari Allah Taala, kekurangannya datang dari saya. Semoga yang baik. Oh, satu lagi. Kalau ada bertanya, silahkan hubungi gue yang bersangkutan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.